Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru Hebat SDN Kecamatan Payakumbuh. Pertama sekali marilah sama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir di ruangan daring hari ini guna menyampaikan atau menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Kemudian selawat beriring salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakninya Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang tidak berilmu pengetahuan kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti yang sama-sama kita rasakan sekarang ini. Baiklah Bapak Ibu semuanya, terima kasih saya ucapkan sebesar-besarnya karena pada hari ini telah membersamai saya untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang mana aksi nyata ini saya lakukan guna untuk memenuhi tugas pada modul 1.4 tentang aksi nyata budaya positif. Sebelum dilanjutkan, agar lebih hikmatnya pertemuan daring kita kali ini, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baiklah Bapak Ibu semuanya, kita langsung saja ke materi kita hari ini tentang budaya positif yang ada di sekolah. Yang mana budaya positif itu adalah pembiasaan-pembiasaan atau hal baik yang mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah. Jadi budaya positif ini adalah semua hal-hal yang baik yang dapat kita lakukan di sekolah, baik itu bagi seorang guru, murid, maupun tenaga kependidikan, pokoknya adalah hal yang baik dilakukan oleh semua warga di sekolah. Dan kesemuanya itu kita cakup atau kita masukkan ke dalam budaya positif. Kemudian, konsep inti budaya positif ini ada beberapa materi atau beberapa bagian, seperti yang terlihat bahwa yang pertama dimulai dari perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif, yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan, yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia, sedangkan yang kelima adalah motivasi perilaku manusia, yang keenam adalah posisi kontrol seorang guru, yang ketujuh adalah keyakinan kelas, sedangkan yang terakhir atau yang kedelapan adalah penerapan segitiga restitusi. Jadi konsep inti budaya positif tersebut terdiri dari 8 bagian yang akan kita bahas satu persatu
dimulai dari perubahan paradigma belajar. Baiklah Bapak Ibu semuanya, pembelajaran dengan paradigma baru ini kita samakan yaitu pembelajaran dengan Merdeka Mengajar yang telah kita terapkan selama ini atau beberapa tahun ini. Yang mana pembelajaran dengan paradigma baru ini adalah pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Seperti yang sama-sama kita ketahui, bahwa profil pelajar Pancasila itu mengutamakan kepada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, serta mandiri. Jadi konsep pembelajaran dengan paradigma baru menggunakan konsep Merdeka Mengajar, yaitu pembelajaran yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Seperti yang terdapat pada nyanyi berikut ini. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, baiklah Bapak Ibu semuanya, jadi profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan apa yang dinyanyikan tadi, beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, serta bernalar kritis. Kemudian sedangkan prinsip pembelajaran dengan paradigma baru itu menitik beratkan pada 5 hal, yang mana pembelajaran dengan paradigma baru tersebut mewujudkan Merdeka Mengajar. Yang pertama yaitu pembelajaran yang dibuat dengan mempertimbangkan perkembangan peserta didik saat ini. Jadi pembelajaran itu dibuat dengan mempertimbangkan perkembangan peserta didik. Yang kedua, pembelajaran yang diciptakan pada pembelajaran dengan paradigma baru itu yaitu mencetak generasi baru pembelajar sepanjang hayat. Artinya, Bapak Ibu semuanya sebagai guru kita di sekolah memberikan pembelajaran kepada anak didik kita harapkan di rumah nantinya mereka terus belajar tanpa hentinya, walaupun tidak di sekolah, di rumah pun mereka tetap belajar. Jadi itulah yang dimaksud dengan pembelajaran sepanjang hayat, belajar terus dan terus belajar. Kemudian yang ketiga, pada prinsipnya pembelajaran dengan paradigma baru ini adalah pembelajaran yang dapat mendukung perkembangan kompetensi dan karakter siswa. Jadi sesuai dengan apa yang sudah kita bahas tadi,
pada pembelajaran paradigma baru atau merdeka mengajar ini, bukan saja pendidikan atau kognitif yang selalu dikembangkan, tetapi juga kita mengembangkan karakter siswa sesuai dengan apa yang ada pada profil pelajar Pancasila. Kemudian prinsip pembelajaran dengan paradigma baru ini adalah pembelajarannya harus sesuai dengan kondisi siswa. Jadi tugas kita lah sebagai guru untuk memetakan kondisi siswa tersebut sehingga kita nanti bisa memberikan pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing peserta didik atau murid-murid kita, atau disebut juga dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian prinsip pembelajaran dengan paradigma baru yang terakhir adalah pembelajaran itu sendiri berpusat pada siswa, yang mana selama ini kita mengetahui bahwa pembelajaran yang kita berikan hanyalah guru yang memberikan atau itu istilahnya berpusat pada guru. Harapannya perubahan untuk kedepannya pada prinsip pembelajaran dengan paradigma baru, muridlah yang aktif untuk belajar, sedangkan guru hanya sebagai fasilitator. Kemudian selanjutnya, bagian dari budaya positif berikutnya yaitu disiplin positif. Yang mana disiplin positif ini merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa penghargaan atau reward, ancaman, atau hukuman. Jadi di sini disiplin positif ini yaitu penerapan disiplin yang datangnya dari kesadaran murid-murid kita, bukan hanya karena penghargaan mereka berdisiplin, bukan karena ancaman, atau bukan karena hukuman. Jadi itulah yang dimaksud dengan disiplin positif, yang datangnya disiplin itu dari diri internal mereka masing-masing. Kemudian, yang berikutnya adalah tentang materi atau nilai-nilai kebajikan yang diciptakan pada budaya positif ini. Yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan sendiri yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif manusia di dalam kehidupan sehari-hari yang ingin dicapai setiap individu. Contohnya ini sudah kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Tentunya ini juga berhubungan dengan profil pelajar Pancasila, sifat atau nilai kebajikannya di sana ada nanti berkarakter, kemudian mandiri, kreatif, bernalar kritis. Nah, jadi kira-kira seperti itu yang nilai-nilai kebajikan tersebut. Kemudian Bapak Ibu semuanya, contoh-contoh nilai kebajikan ini dapat kita jabarkan seperti apa yang sudah disampaikan tadi, yaitu dari profil pelajar Pancasila. Tentunya kita sudah mengetahui beriman bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Sedangkan contoh nilai kebajikan selain yang dituangkan dari profil pelajar Pancasila, ada juga dari IBO Primary Years, yaitu termasuk juga nanti di sana ada nilai toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, dan percaya diri. Kemudian selain yang dua, kemudian yang ketiganya adalah nilai kebajikan dari keterampilan hidup. Kita bisa melihat dari sini, dari keterampilan hidup tersebut, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri sendiri. Jadi nilai-nilai kebajikan yang positif yang bisa kita lakukan untuk peserta didik kita dimulai dari nilai-nilai yang terkandung dalam profil Pancasila, kemudian juga dari IBO Primary Years dan keterampilan hidup. Begitu banyak nilai-nilai kebajikan
yang bisa kita tanamkan kepada peserta didik kita. Jadi sebagai guru tinggal kitalah lagi yang memberikan pendidikan karakter itu. Selain orang tua, kita adalah tempat kedua bagi mereka untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan dalam pembentukan karakter peserta didik atau murid-murid kita. Kemudian Bapak Ibu semuanya, untuk budaya positif berikutnya akan berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia, yang mana sebagai manusia kita memiliki 5 kebutuhan dasar yang harus kita penuhi. Mulai dari pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup, yang mana kebutuhan bertahan hidup ini adalah kebutuhan yang paling inti bagi diri kita. Kemudian baru nanti setelah kebutuhan bertahan hidup adanya kebutuhan untuk mendapatkan rasa kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk kebebasan, kebutuhan untuk kesenangan, dan kebutuhan untuk penguasaan. Jadi dari budaya positif kita menentukan kebutuhan dasar dari hal-hal berikut ini. Jadi seperti yang sudah dilihat tadi, ada 5 kebutuhan dasar manusia, dimulai dari bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kemudian, jika dilihat dari kebutuhan bertahan hidup, diperhatikan di sini bahwa kebutuhan bertahan hidup itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Yes, misalnya di sini kesehatan dan makanan serta rumah. Jadi yang termasuk ke dalam kebutuhan bertahan hidup ini yang utama adalah masalah kesehatan, rumah, dan makanan. Dan ini tentu saja bagi kita adalah kebutuhan yang sangat penting atau yang paling utama bagi setiap manusia. Kemudian selain kebutuhan bertahan hidup, manusia juga membutuhkan rasa kasih sayang dan rasa diterima baik bagi orang yang di lingkungan sekitarnya atau masyarakat. Nah, kalau dilihat dari segi anak-anak kita dalam pembelajaran, bahwa rasa kasih sayang dan rasa diterima ini, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya murid-murid kita yang membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima ini, mereka akan suka belajar pada gurunya dengan teman sebayanya. Kemudian juga mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Jadi kita bisa melihat bahwa murid-murid kita yang memerlukan atau menginginkan rasa kasih sayang diterima ini akan terlihat dari sikap sehari-harinya dalam belajar. Mereka suka belajar dengan gurunya, kemudian suka bermain dengan teman-temannya. Selain itu, mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Nah, ini terlihat dari mereka sangat membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebutuhan dasar manusia berikutnya adalah kebutuhan akan penguasaan. Yang mana kebutuhan penguasaan ini adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Jadi kita di sini sebagai guru mengakui kemampuan murid-murid kita sesuai dengan tingkat yang mungkin tidak sama setiap murid. Tingkat kemampuan murid yang berbeda-beda. Jadi, pada penguasaan pada kebutuhan dasar manusia penguasaan, jadi anak-anak kita di sini terlihat memiliki kebutuhan dasar yang tinggi. Biasanya mereka selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga selalu mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Kemudian mereka juga biasanya rapi dan sistematik
dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Jadi ini intinya anak-anak kita ini selalu mencapai yang terbaik dan kita berikan penghargaan kepada mereka atas penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan mereka masing-masing. Kemudian kebutuhan dasar manusia berikutnya adalah kebutuhan akan kebebasan. Yang mana kebutuhan akan kebebasan ini maksudnya adalah mereka dibebaskan atas pilihan mereka sendiri. Yang mana anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang sangat tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Jadi mereka bisa memilih apa gerak yang mereka sukai, suka bereksperimen, dan tidak terlalu terpengaruh orang lain. Artinya mereka sibuk dengan diri mereka sendiri. Kemudian kebutuhan dasar manusia berikutnya yaitu kebutuhan akan kesenangan. Seperti kita guru, anak-anak juga butuh kesenangan, murid-murid kita juga butuh kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Nah, jadi murid-murid kita sangat membutuhkan dasar kesenangan yang tinggi. Biasanya mereka ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga mereka paling menggemaskan. Kemudian yang berikutnya, dari kebutuhan dasar manusia tersebut, budaya positif berikutnya yang terlihat adalah bagaimana motivasi perilaku manusia dalam melakukan setiap kegiatan. Yang mana motivasi perilaku manusia dalam melaksanakan kegiatan tersebut ada 3. Yang pertama adalah motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, yang mana dapat dilihat di sini, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini biasanya bersifat eksternal atau dari luar diri. Kemudian untuk yang kedua adalah motivasi perilaku manusia untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau yang namanya imbalan atau penghargaan dari orang lain, sama seperti nomor 1, motivasi ini masih juga bersifat eksternal atau dari luar perilaku manusia. Kemudian yang ketiga, perilaku yang berikutnya yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari sini dapat kita lihat mereka menginginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Tentu saja ini masuk ke dalam motivasi internal karena berasal dari diri sendiri. Jadi dalam yang ketiga ini adalah hal yang paling baik karena motivasinya sudah berasal dari diri masing-masing atau bersifat internal. Kemudian dapat kita lihat lagi, dari yang pertama dapat kita bahas, yaitu motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dari sini terlihat ketidaknyamanan atau hukuman tersebut, biasanya orang yang motivasi perilakunya seperti ini untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya. Pertanyaannya bisa berupa, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi mereka manusia yang seperti ini untuk menghindari hukuman ketidaknyamanan, mereka selalu bertanya, apa yang saya lakukan? Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Apa hukuman yang saya terima? Tentunya mereka akan selalu bertanya agar mereka tidak mendapatkan hukuman. Kemudian motivasi perilaku manusia yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang mana seseorang dengan memotivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya?
Tentu saja sesuai dengan pembahasan kita tadi sebelumnya, motivasi ini masih bersifat eksternal karena masih ada dorongan dari luar, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Berarti orang atau perilaku manusia yang selalu seperti ini, karena dia mengharapkan penghargaan, makanya selalu bertanya apa yang didapatkannya setelah melakukan sesuatu kegiatan. Kemudian untuk motivasi yang ketiga adalah motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Dan saya rasa Bapak Ibu semuanya, dari ketiga-tiga motivasi tersebut, motivasi inilah yang menerapkan budaya positif atau budaya yang kita lakukan di sekolah hendaknya, baik itu yang kita lakukan sendiri maupun kepada murid-murid kita. Yang mana orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa, orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi karena ini sudah datang dari diri sendiri, tentu mereka sudah memperkirakan apa yang harus dilakukannya agar perilakunya sesuai dengan apa yang dipikirkannya Bapak Ibu semuanya. Jadi itulah 3 motivasi perilaku manusia yang mana dari ketiga-tiga tersebut, motivasi yang ketiga itulah yang bersifat internal yang datangnya dari diri masing-masing pribadi. Jadi pada motivasi internal atau yang ketiga ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Jadi perilaku kesehariannya tentu akan menerapkan disiplin positif tanpa dorongan dari orang lain atau tanpa mengharapkan penghargaan karena motivasi perilakunya sudah berasal dari dalam dirinya sendiri. Baiklah Bapak Ibu semuanya, kita lanjutkan untuk posisi kontrol seorang guru. Yang mana sebagai seorang guru kita memiliki posisi kontrol. Artinya bagaimana kita berperilaku terhadap murid-murid kita dapat kita lihat dari beberapa bagian berikut ini, yang mana kita kontrol perilaku kita bisa melihat perilaku kita dari segi atau 5 bagian. Yang pertama di sini posisi kontrol kita adalah sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai manajer, kemudian yang keempat sebagai teman, dan yang kelima adalah sebagai pemantau. Jadi sebagai guru, kontrol kita terhadap murid-murid kita dapat kita lihat dari 5 segi berikut ini. Kita lihat dari yang pertama Bapak Ibu semuanya. Posisi kontrol kita yang pertama sebagai penghukum. Kita bisa melihat di sini orang yang menjalankan posisi penghukum ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi kita bisa melihat posisi diri kita yang mana guru yang menerapkan posisi penghukum akan selalu berkata. Jadi kita bisa mengintrospeksi diri kita. Jika kita sering berkata-kata seperti ini kepada murid-murid kita, berarti kita masuk kepada posisi kontrol guru yang pertama sebagai penghukum. Ayo kita lihat di sini, patuhi aturan saya atau awas. Kemudian yang kedua misalnya, kamu selalu saja salah. Nah, seperti yang biasanya kita lakukan ini, kamu aja yang salah, kamu aja yang salah terus. Nah, jadi itu, apakah kita selalu mengucapkan seperti itu? Jika kita masih mengucapkan seperti itu, tentu dalam diri kita itu masih dalam posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian dapat juga dilihat dari kita selalu menekankan kepada murid-murid kita, pasti selalu yang terakhir selesainya.
Kamu kemarin sudah yang terakhir selesainya. Hari ini kamu juga yang terakhir. Jadi kalau kita sering mengucapkan kata-kata seperti itu kepada murid-murid kita, ya secara sadar posisi kontrol kita masih sebagai penghukum. Di spontan apa-apa yang kita katakan kepada murid-murid kita itu, kalau kata-katanya selalu langsung, secara langsung seperti ini, patuhi aturan saya, kamu selalu saja yang salah, jadi posisi kita masih sebagai penghukum. Kemudian posisi kontrol kita yang kedua adalah sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, jadi guru sebagai pembuat merasa bersalah di sini posisinya, yang mana pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, jadi setelah berbicara dengan murid kita, suara kita jadi lebih lembut, yang mana pada pembuat merasa bersalah, kita akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ini bisa kita lakukan misalnya kalau murid-murid kita heboh di kelas, diam saja. Nah, kalau pernyataan diam itu sudah masuk kepada pembuat merasa bersalah. Selain itu, selain diam diri kita itu kepada murid-murid kita, bisa saja kata-kata yang keluar dan lembut itu seperti yang keluar dari mulut kita seperti misalnya itu, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Padahal kalau kamu belajar, hasil yang kamu peroleh bisa lebih baik daripada ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Padahal kalau anak ibu lebih banyak menghafal, pasti nilainya lebih bagus. Nah, jadi itu namanya adalah posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Bisa juga nanti berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya. Nah, jadi bisa juga dilihat dari kata-kata yang seperti itu yang keluar dengan lembut dari mulut kita. Kemudian posisi kontrol berikutnya, yaitu kita sebagai guru kepada murid itu adalah sebagai teman. Yang mana guru pada posisi ini akan tetap berupaya mengontrol murid-murid melalui persuasi. Artinya di sini guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Misalnya, selain itu bisa juga, ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, jadi ini kalau kata-katanya seperti ini, kita sudah termasuk posisi kontrol kita sudah sebagai teman bagi murid-murid kita. Di istilahnya kita berbicara dengan sebagai teman kepada murid-murid kita. Kemudian posisi kontrol berikutnya yaitu sebagai pemantau. Yang mana guru pada posisi pemantau ini selalu memberikan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan sebagai guru, yaitu peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Nah, jadi untuk pemantau ini bisa kita lihat dari beberapa contoh kasus yang akan saya berikan nanti atau Bapak Ibu lihat di akhir materi kita. Kemudian kita lihat lagi posisi kontrol yang terakhir yaitu guru sebagai manajer. Nah, saya rasa dalam budaya positif di sekolah, posisi kontrol guru sebagai manajer inilah yang merupakan konsep dasar budaya positif. Di hal-hal yang baik, positif, yaitu posisi kontrol guru sebagai manajer. Pada posisi sebagai manajer ini, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk jari ke murid, berkacak pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal. Tampak sedih sekali untuk perbuatan murid ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Jadi kita untuk menghadapi murid
diharapkan posisi kontrol kita ada pada manajer, sehingga kita itu bisa menahan diri kepada murid-murid kita apabila kita menghadapi permasalahan atau menyelesaikan permasalahan murid-murid kita. Kemudian selanjutnya, pada posisi manajer ini adalah posisi budaya positif yang terbaik di sekolah, yang mana di sini guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Jadi kalau kita sudah posisi kontrolnya pada manajer, berarti kita sudah berhasil untuk menciptakan identitas positif pada murid-murid kita. Kemudian budaya positif berikutnya yaitu keyakinan kelas. Nah, jadi yang berikutnya adalah keyakinan kelas, yang mana keyakinan kelas ini adalah kesepakatan yang kita buat bersama dengan murid, yang mana kita sebagai guru dan murid bersama-sama membuat suatu kesepakatan yang mana nanti hasil kesepakatannya itu kita lakukan atau kita taati bersama dengan murid-murid kita. Dari keyakinan kelas ini, kita bisa melihat pembentukan atau bagaimana proses pembentukannya. Nah, kita bisa lihat dari uraiannya, yaitu dengan mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid kita untuk bercurah pendapat. Jadi di sini kita meminta pendapat kepada murid-murid kita, apa yang harus kita lakukan dan apa nanti yang keyakinan yang harus kita buat. Hal yang pertama tentunya kita catat dulu masukan-masukan hal-hal baik apa yang dituliskan oleh murid-murid kita. Jadi langkah yang pertama kita terima saran-saran murid kita, boleh itu nanti di kertas note atau kita mencatatnya di papan tulis. Jadi kita minta kepada murid-murid kita keyakinan atau kesepakatan apa yang perlu kita lakukan bersama agar ada keteraturan di kelas, khususnya tentunya di sekolah kita pada umumnya nanti. Jadi kalau sudah kesepakatan antara kita dan murid itu sudah masuk ke dalam keyakinan kelas, tetapi kalau seandainya suatu peraturan itu masih kita yang membuatnya sendiri, itu belum termasuk ke dalam keyakinan kelas. Jadi kalau yang termasuk keyakinan kelas ini, murid yang menyampaikan ide-idenya ke kita, kemudian kita samakan persepsinya, barulah disebut dengan keyakinan kelas, karena itu sudah berasal dari murid-murid kita. Kemudian, untuk prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah, itu kita bisa terlihat dari foto-foto berikut, yang mana kita meminta saran-saran dari murid kita, apa-apa hal-hal yang baik yang perlu kita lakukan di kelas. Nah, dan nanti kita susun bersama-sama, kita rancang bersama-sama.
baru. Masuk kelas tepat waktu. Dengan sungguh-sungguh. Jajan pada jam istirahat. Saling menghormati dan menyayangi. Melakukan tugas tepat waktu. Jaga keamanan dan ketertiban kelas. Berbicara dengan sopan dan santun. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, dari video yang barusan kita lihat, apa yang mereka sepakati itu sudah berasal dari mereka masing-masing, sehingga mereka tahu nanti konsekuensinya apabila mereka tidak melakukan, tentu mereka lah yang merasakannya sendiri nantinya. Nah, ini yang sudah kami sepakati di kelas 6. Kira-kira dari masuk, jadi dari contoh keyakinan kelas yang sudah dibuat, kami di kelas 6 ini sudah menerapkan, mereka memberi saran untuk selalu masuk kelas tepat waktu. Kemudian yang kedua yaitu berdoa dengan sungguh-sungguh. Kemudian mengumpulkan tugas tepat waktu, piket kelas dengan bertanggung jawab. Kemudian yang selanjutnya adalah menjaga keamanan dan ketertiban kelas. Yang selanjutnya ada saling menghargai dan menyayangi. Kemudian mereka juga menyepakati tentang berbicara dengan sopan dan santun. Kemudian karena mungkin di kelas 6 itu dekat ke kantin kita, mereka juga sepakat untuk hanya jajan pada jam istirahat. Karena sebelum Bapak Ibu semuanya ketahui juga, sebelum membuat keyakinan kelas ini mungkin beberapa di antara mereka memang sebelum masuk kelas itu ada mereka jajan walaupun itu belum jam istirahat. Jadi setelah membuat keyakinan kelas yang diterapkan seperti ini, mereka secara langsung menyadari apa-apa yang sudah mereka sepakati tersebut, dan alhamdulillah sampai sekarang apa yang mereka yakini bersama, apa yang mereka rumuskan bersama telah memperbaiki kondisi kelas dan jadi lebih baik karena sarannya dari mereka, mereka yang melakukan, kemudian kita sebagai guru hanya sebagai fasilitator dan mendampingi mereka. Kemudian tentunya hal ini adalah hal-hal yang baik untuk kita terapkan ke depannya. Baiklah Bapak Ibu semuanya, untuk selanjutnya
Nah, ini adalah materi terakhir pada budaya positif kita, yang mana ini adalah bagaimana kita menyelesaikan permasalahan murid-murid kita yang bermasalah, yaitu namanya dengan segitiga restitusi. Yang mana pada segitiga restitusi ini, kita melakukan proses untuk menciptakan bagaimana kondisi bagi murid kita untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka kembali pada keyakinan kelas dan menumbuhkan budaya positif dalam diri mereka. Jadi kita bisa menerapkan dalam hal ini dalam bentuk 3 langkah sebetulnya Bapak Ibu semuanya. Yang pertama namanya yaitu dalam penyelesaian masalah ini segitiga restitusi yang pertama langkahnya adalah menstabilkan identitas. Yang mana apabila murid melakukan kesalahan, kita jangan langsung menyalahkan mereka. Artinya kita semua tentu memberikan yang terbaik yang akan mereka lakukan dan yang bisa mereka lakukan. Jangan langsung menghakimi dan teli dulu kenapa mereka melakukan hal tersebut. Yang kedua, pada langkah segitiga restitusi ini adalah validasi tindakan yang salah. Artinya, memang murid-murid kita itu melakukan kesalahan, tetapi setiap kesalahan yang mereka lakukan itu punya alasan. Jadi kita tanyakan dulu apa alasannya mereka melakukan kesalahan tersebut. Mungkin saja mereka tidak sengaja, mungkin saja ada hal-hal lain yang membuat mereka seperti itu. Jadi seperti teori kontrol tadi, jangan kita langsung menghakimi mereka atau bertipe sebagai penghukum langsung, memberikan kesalahan langsung kepada mereka. Diberikan mereka kesempatan untuk memberikan alasan mereka berbuat demikian. Kemudian langkah penerapan segitiga dalam penyelesaian masalah murid-murid kita yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dalam hal ini, setelah kita memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengemukakan alasan kenapa mereka berbuat demikian, kita juga menanyakan dari mereka bagaimana sikap mereka atau apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kita kembalikan keyakinan kelas tadi. Dari keyakinan kelas yang ada tadi, kira-kira ketika mereka melakukan kesalahan, keyakinan kelas mana yang mereka sudah langgar? Contohnya tadi bagi anak yang tidak membuat PR, tentu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati dari keyakinan kelas yang sudah kami susun ini dapat dilihat dengan mengumpulkan tugas tepat waktu. Jika ada anak kita yang tidak membuat PR, tentunya kembali kita memberikan motivasi ke mereka, jangan langsung menghakimi mereka. Yang pertama tentu saja kita tanyakan dulu, mengapa mereka tidak membuat PR? Nah, kemudian dari keyakinan itu, langkah yang ketiga yang kita masukkan ke anak kita tersebut, tentu kita bertanya ke mereka, jangan kita yang memberikan. Tanyakan ke mereka, jika mereka tidak membuat PR, apa yang mereka lakukan, apa yang bisa mereka perbuat untuk mengganti hal yang tidak membuat PR tersebut. Jadi bisa saja nanti ini keputusannya berasal dari murid-murid kita, apa yang ingin mereka lakukan. Biasanya ini saya di kelas 6 sudah mencobakannya. Mereka berjanji misalnya saya akan membuat lagi Bu, nanti sepulang sekolah. Jadi bukan kita yang misalnya tidak membuat PR. Nah langsung nanti kamu buat 10 buah, 10 kali lipat. Nah itu bukan dari kita berasalnya. Jadi untuk penerapan segitiga restitusi langkah yang ketiga ini, kita serahkan apa yang harus dilakukan kepada murid-murid kita, yaitu sesuai dengan langkah yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Kemudian, dari sini, dalam menstabilkan identitas itu ada beberapa hal yang bisa kita sampaikan. Misalnya berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi nanti kenapa kamu berbuat salah? Berbuat salah itu sebetulnya tidak apa-apa nak. Tetapi tanyakan alasannya kenapa mereka bisa berbuat salah seperti itu. Kemudian kita juga bisa menambahkan semua manusia itu tidak sempurna.
Ibu juga pernah dulu melakukan kesalahan seperti itu. Nah, tetapi kenapa anak-anak Ibu melakukan kesalahan itu? Apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Apa yang bisa anak-anak Ibu lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang ada? Jadi bukan kita yang memberikan sebagai penghukum, tapi kita kembalikan kepada mereka masing-masing. Kira-kira itulah pada langkah menstabilkan identitas. Berarti kita tidak langsung memberikan kesalahan kepada mereka. Kita tanyakan dulu, kita stabilkan identitas mereka dulu. Kemudian pada validasi tindakan. Kita bisa saja nanti, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu, seperti yang sudah disampaikan tadi. Berarti pada validasi tindakan yang salah ini, kita tanyakan dulu kenapa mereka berbuat kesalahan. Kemudian yang ketiga, bisa saja nanti yang ketiga adalah menanyakan keyakinan atau menanyakan apa yang harus mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Bisa saja nanti ini sesuai dengan keyakinan kelas atau nilai-nilai umum yang sudah kita sepakati sebelumnya. Misalnya yang sudah kita sepakati sebelumnya, ada barangkali misalnya keyakinan yang mendidik itu kalau mereka tidak membuat PR atau kalau mereka tidak bertanggung jawab terhadap tugas piketnya, mereka misalnya di hari besoknya disuruh piket kembali. Karena sudah disepakati, itu tidak bermasalah lagi, kecuali yang bermasalah itu adalah penyelesaian masalah hanya sepihak dari kita, belum disepakati dengan murid-murid kita sebelumnya, merupakan itu adalah hal yang tidak baik bagi anak-anak kita, karena itu bisa bersifat sebagai penghukum bagi mereka. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ayo masuk Rehan. Ibu kira hari ini kamu tidak datang. Maafkan saya, Bu. Saya terlambat, Bu. Tidak apa-apa Rehan, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan tidak mengulanginya lagi untuk masa yang akan datang. Kamu bukan satu-satunya siswa yang pernah terlambat datang ke sekolah. Iya, Bu. Sekarang Ibu mau bertanya, apakah pasti Rehan punya alasan kenapa datang terlambat? Coba jelaskan Ibu apa alasannya. Saya memang terlambat, Bu, karena tadi malam bermain game sampai larut malam, Bu. Ibu sudah memaafkan Rehan, namun apakah Rehan merasa nyaman datang terlambat seperti sekarang ini? Tidak, Bu. Rehan malu pada ibu dan teman-teman. Dan tadi di rumah Mama juga marahin Rehan karena bangun terlambat gara-gara main game, Bu. Kita kan punya keyakinan kelas tentang apa yang harus kita taati bersama. Apa yang harus Rehan lakukan dengan hal tersebut? Saya berjanji tidak akan terlambat lagi, Bu. Dan karena Rehan terlambat dan belum setoran surat pendek, maka Rehan akan setoran surat setelah jam pulang, Bu. Rehan juga tidak akan main game sampai tengah malam lagi, Bu. Bagus Rehan kalau begitu. Ibu yakin di masa yang akan datang Rehan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Sekarang ayo silakan susul teman-teman kamu ke lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Rehan Dwi Pratama, siswa kelas 6 SD 08 Payakumbuh. Menurut saya memecahkan masalah tersebut sangat efektif karena Bu Guru menyelesaikan masalah dengan tenang tanpa emosi, dan siswa dapat menyadari kesalahannya dan tidak merasa disalahkan, sehingga siswa akan menjadi lebih baik ke depannya. Coba Ilham, Andre, ayo ke sini. Sekarang Ibu mau bertanya ya, Ilham dan Andre, kenapa bisa terjadi seperti ini? Maafkan kami, Bu. Kami tidak sengaja melakukannya, Bu. Setiap manusia itu pasti melakukan
melakukan kesalahan ya nak ya. Kesalahan merupakan pelajaran dalam kehidupan kita agar di masa yang akan datang kita bisa menjadi orang yang lebih baik. Ya Bu. Ya Bu. Sekarang ayo coba ceritakan ke Ibu kenapa kaca kelas kita bisa pecah. Kami bermain bola di dalam kelas Bu. Kalinya tidak sengaja mengenai kaca. Benar itu Andre. Benar Bu. Ya Bu, tetapi bukan saya yang mengenai kaca Bu. Memang benar Ilham yang kebetulan mengenai kaca. Tapi kamu berdua kan yang bermain bola. Kira-kira siapa yang akan bertanggung jawab untuk hal ini? Kami berdua Bu. Nah, sekarang menurut kalian berdua, apakah kalian yang lakukan itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu, kami minta maaf Bu. Apa yang harus kalian lakukan untuk memperbaiki kesalahan hal ini? Kami akan bertanggung jawab dengan mengerti kaca tersebut Bu. Kami juga berjanji tidak akan bermain bola di kelas lagi Bu. Nah, Ibu sangat percaya sekali dengan anak Ibu berdua. Ilham dan Andre bisa menjalankan yang kalian katakan dan bisa menepati janji apa yang sudah kalian ucapkan. Terima kasih Bu. Nah, ya, silakan kembali bermain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Muhammad Andrean, siswa kelas 6 SDN 08 Payakumbuh. Menurut saya pemecah masalah tersebut sangat efektif karena ibu guru menyelesaikan masalah dengan tenang tanpa emosi dan siswa dapat menyelesaikan kesalahan dan tidak merasa salah. Siswa akan menjadi lebih baik seterusnya. Kira-kira itu satu contoh yang sudah pernah saya lakukan. Tentunya kita tidak menghakimi mereka langsung. Jadi di sini Bu, jadi itulah beberapa konsep budaya positif yang ada sekarang. Kira-kira itulah penyampaian dari saya. Barangkali dari apa yang sudah disampaikan tadi, ada barangkali Bapak Ibu yang bertanya tentang budaya positif yang perlu kita terapkan di sekolah. Silahkan dipersilahkan. Ayo, raise hand. Ada Bapak Ibu? Atau sudah jelas semuanya? Ya Bu Desi, silahkan. Ya Bu Desi, masih ada yang lain? Peran teknologi dalam melaksanakan budaya positif ya. Barangkali untuk sementara kita jawab dulu. Dari budaya positif yang ada, tentunya peran teknologi sangat penting Bu Desi ya. Jadi sebagai guru, peran kita tentunya dalam menggunakan teknologi itu kita dampingi anak-anak kita. Jadi ini bisa kita lihat dari penggunaan Chromebook yang sudah kita lakukan. Tentunya itu akan bermanfaat bagi perkembangan teknologi, tentunya itu juga sangat bermanfaat bagi pembelajaran kita, yang mana nantinya mereka akan lebih kreatif. Tentunya kita sebagai guru, untuk meningkatkan budaya positif itu mengarahkan mereka ke arah-arah yang lebih baik, sehingga nantinya mereka tidak misalnya melihat hal-hal yang tidak baik pada teknologi tersebut, seperti tontonan yang tidak mendidik. Di peran kita adalah mendampingi mereka agar apa yang mereka lakukan terhadap teknologi atau ketika menggunakan teknologi itu kita arahkan ke arah budaya positif. Itu barangkali Bu Desi, kita dampingi anak-anak kita dalam menggunakan teknologi tersebut. Bagaimana Bu Desi? Nah,
Barangkali itu teman-teman semuanya atau Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk hari ini sudah membersamai saya pada diskusi daring ini dalam presentasi budaya positif untuk memenuhi tugas pada modul 1.4. Terima kasih teman-teman semuanya atau Bapak Ibu semuanya. Semoga apa yang disampaikan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk selanjutnya Bapak Ibu semuanya boleh keluar dari room kita. Terima kasih saya ucapkan yang sebesar-besarnya.